Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Damayanti, mahasiswa semester 4 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Alasan saya memilih pembahasan tentang makanan roti ini sendiri karena saya merasa lebih bisa menjelaskan di bidang makanan, khususnya pembuatan roti, karena dulu saya bersekolah di SMK jurusan pengolahan pangan dan alhamdulillahnya saya mengerti tentang proses bagaimana mengolah makanan, terutama roti ini sendiri. Selain itu, pada pembahasan ujian tengah semester sebelumnya pada mata kuliah museologi, saya menjelaskan tentang mesin proofer atau mesin proofing yang digunakan dalam pembuatan roti, yang gunanya untuk mempercepat dalam pembuatan roti itu sendiri supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Dan biasanya mesin proofer ini digunakan dalam industri-industri pembuatan roti berskala besar. Contohnya yang sering kita kenal itu Britok atau Roti O, Roti Boy, entah Swiss Deli yang kalian tahu dan udah pasti tahu karena itu merek brand terkenal. Jadi seperti itu. Selain itu, kalau saya membahas tentang mesin proofer itu sendiri, kan mesinnya besar sekali dan saya tidak punya, jadi lebih baik saya membahas makanan rotinya saja. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan sedikit cerita tentang sejarah roti ya. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya roti itu tuh adalah makanan kuno? Menurut catatan sejarah sendiri, roti itu makanan olahan tertua di dunia. Nih, dan para arkeolog bahkan menemukan bukti dari 30.000 tahun yang lalu di Eropa ditemukan sebuah serpihan, bukan serpihan, lebih ke residu seperti tepung yang ditemukan di atas permukaan bebatuan. Mungkin dulunya bebatuan itu digunakan untuk membuat roti atau membuat makanan yang berbahan dasar tepung maupun biji-bijian gitu kan. Nah, dan uniknya lagi, roti itu pertama kali dikembangkan di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selain itu, roti juga sudah jadi makanan pokok umat Islam dari zaman dulu, bahkan dari zaman Rasulullah, dan Rasulullah itu suka banget sama yang namanya roti gandum yang biasanya disajikan bersama kuah kaldu sayuran maupun kuah kaldu daging. Seperti itu sejarah singkatnya dari roti itu sendiri. Nah, jadi yang mau dibahas pada video kali ini apa nih? Roti itu kan banyak jenisnya ya, kayak ada yang misalnya kue kering, kue basah, kue kering kayak kue lebaran gitu, nastar, kastengel, atau kue basahnya contohnya bolu, kue tart, bolu pun masih banyak jenisnya ya, kayak ya kue-kue basah lainnya lah. Belum lagi yang kue-kue berat, contohnya kayak roti tawar, donat, atau apalagi ya, roti manis gitu. Dan masih banyak deh jenis-jenis roti yang lainnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang roti manis. Nah, kalian pasti pada tahu kan apa ini? By the way, saya udah cuci tangan ya, jadi aman, bersih. Tangan sudah cuci tangan. Nah, ini namanya roti manis jenisnya ya. Ini jenisnya roti manis. Roti manis ini dibuat dari bahan dasarnya tepung. Oh, udah pasti semua roti itu pakai tepung, meskipun ada tepung yang jenisnya beda-beda. Nah, roti manis ini dibuat dari bahan dasar tepung terigu, lalu mentega, susu, ragi,
dan gula pasir. Dan dalam pembuatan roti sendiri ada 3 jenis tepung. Jadi tiap roti itu sebenarnya nggak boleh sembarangan pakai tepungnya. Jadi ada 3 jenis tepung nih ya. Tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, dan tepung terigu protein rendah. Nah, yang protein tinggi ini biasanya digunakan untuk membuat roti-roti manis seperti ini. Biasanya digunakan untuk membuat roti yang seperti ini, kayak roti tawar, roti manis kayak gini, seperti contohnya roti O, roti boy. Nah, itu pakainya tepung terigu protein tinggi. Nah, untuk tepung yang kedua, yang tepung terigu protein sedang, itu biasanya digunakan untuk membuat kue-kue bolu yang basah ya, contohnya kayak bolu atau brownies. Nah, pakainya ini contoh yang pakai tepung terigu protein sedang. Ini basicnya bolu. Ini yang rasa red velvet. Jadi bolu seperti itu tadi dia pakainya tepung terigu protein sedang. Nah, yang ketiga, tepung terigu protein rendah itu biasanya digunakan untuk membuat kue-kue kering, contohnya cookies, kue-kue lebaran kayak nastar, kastengel, atau apalagi putri salju, pokoknya yang berbahan, yang berjenis cookies lah, kue kering gitu ya. Selanjutnya kan tadi kan saya bilang kalau ragi itu bahan terpenting dalam pembuatan roti manis. Iya, penting banget, soalnya ragi itu berfungsi dalam fermentasi adonan roti tersebut nantinya setelah bahan tercampur dan diuleni dengan sempurna. Kan roti itu mengalami proses fermentasi awal supaya dia itu nantinya bakal mengembang dengan sempurna. Seperti itu fungsinya dari ragi. Lanjut ya, memangnya bikin roti itu sesusah apa sih? Bukannya bikin roti itu gampang ya, cuma gitu-gitu aja. Sebenarnya bikin roti manis itu gampang-gampang susah nih teman-teman. Soalnya roti yang baik, roti yang bagus, dan roti yang sempurna itu ditentukan dari proses fermentasinya dia. Kan yang pertama dari mulai pencampuran bahan, pengulenan, fermentasi awal, itu sebagai penentu bahwa roti ini bakalan jadi nggak ngembang atau bantet atau bakal ngembang. Nah, prosesnya seperti ini. Kalau fermentasi awalnya ya, itu didiamkan dalam suhu ruang biasanya selama 1 jam atau 30 menit, itu yang paling sebentar. Nah, setelah itu setelah adonan itu mengembang, itu harus kita kempeskan lagi untuk membuang udara yang terkandung dalam adonan itu. Kita kempeskan lagi, lalu mulai tuh di situ kita timbang. Kita mau beratnya berapa gram. Misalnya kalau roti yang seperti ini biasanya beratnya hanya 20 sampai 25 gram aja. Kita buletin, kita molding, namanya prosesnya itu namanya molding kalau untuk membulatkan roti ya. Namanya molding. Nah, baru setelah itu kita lakukan lagi proses fermentasi yang kedua, yaitu menggunakan mesin yang aku singgung di awal ya, namanya mesin proofing itu, mesin proofer itu sendiri. Itu dimasukkan untuk dilakukan proses fermentasi yang kedua. Proses fermentasi yang kedua ini yang dilakukan dengan menggunakan mesin proofing itu sendiri, biasanya waktunya itu selama 15 hingga 20 menit dengan suhu sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius lah, segitu. Untuk mesinnya ya, mesinnya itu kan bisa diatur suhunya. Nah, suhunya itu sekitar
35 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 90%. Nah, supaya kenapa dilakukan fermentasi yang kedua untuk pembuatan roti manis ini, supaya ini nanti bisa kita lihat untuk proses bakingnya, pemanggangan rotinya ini bakalan jadi atau gagal, bakalan berhasil atau gagal amblek gitu. Nah, dalam proses fermentasi kedua ini agak tricky nih teman-teman, soalnya kalau misalnya kita mendiamkan adonan kue itu, adonan roti manis itu terlalu lama di dalam mesin proofing, itu dia bakalan, adonan yang seharusnya mengembang ke atas bakalan jadi amblek, meluber, dia bakalan meluber, dan jadinya kan pasti otomatis kalau dipanggang nggak akan jadi bagus dong, bakal jadi jelek. Nah, makanya itu kita harus benar-benar atur timer supaya roti itu, adonan roti dengan fermentasi kedua itu tetap bagus bentuknya dan tidak meluber ke samping gitu. Sebenarnya proses fermentasi kedua dari roti manis ini bisa dilakukan dengan 3 cara nih, kalau teman-teman mau tahu. Cara yang pertama itu manual. Contohnya dijemur di bawah sinar matahari, gitu. Tapi ini agak juga masih lebih tricky lagi ya, karena kalau tergantung cuaca nih, gitu kan. Dan yang kedua, didiemin aja di suhu ruang, tapi itu hasilnya nggak bakal maksimal dan prosesnya juga sangat lama ya, karena kita udah pasti harus nunggu dan harus ditutup juga pakai plastik khusus untuk roti itu sendiri. Nah, makanya diciptakan itu mesin proofing itu tadi, supaya mempercepat dan kita udah tahu suhu yang digunakan dan kelembapan yang dibutuhkan untuk fermentasi adonan roti yang kedua. Seperti itu. Berikutnya proses pemanggangan. Kita kan udah selesai tadi yang di proses fermentasi kedua dari si roti manis ini sendiri ya. Terus gimana sih kita ngecek kalau misalnya roti itu berhasil dan gak gagal dan gak bantet? Udah pasti ini kalau misalnya aku buka nih ya. Nah, ini dia itu terdapat rongga-rongga udara di dalamnya. Ini menandakan roti yang kita buat itu berhasil mengembang dengan sempurna dan terlihat rongga-rongga udara, lubang-lubangnya ya. Nah, ini bisa disesuaikan toppingnya apa, karena aku tadi beli yang coklat, jadi isinya udah pasti coklat. Nah, ini dia proses bakingan yang berhasil atau sempurna, menandakan roti itu nggak bantet. Nah, ini terdapat banyak rongga-rongga udara, dan ketika dibuka juga wow, nggak kempes gitu loh rotinya, dan empuk banget. Masih empuk. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekian pembahasan untuk roti manis kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat, dan terima kasih juga untuk Pak dosen museologi kita karena sudah memberikan kesempatan dan memberikan ilmu untuk kami belajar menjadi kurator yang baik dan benar itu seperti apa, dan melatih juga nih gimana supaya public speaking kita juga bagus. Terima kasih banyak buat Pak Iqbal, dosen museologi, dan teman-teman semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.